Sempet dites nggak IQ-nya? Kalau Shakira itu sekitar 143-an gitu. Aku nggak bakal kayak gini kalau nggak ada mama. Kalau nanti aku jadi mama, aku bisa nggak ya kayak mama? Bukan sesuatu yang mudah ngorbanin mimpinya buat anak-anaknya, Kak. Mamaku dulu pengen kuliah spesialis, tapi nggak jadi kuliah karena mengurus aku dan adik-adikku. Dan menurut aku itu sesuatu yang berat ngorbanin mimpi buat anak-anak. Tapi mama bilang nanti kalau kamu jadi ibu bakal ngerasain sendiri kalau ibu tuh jauh lebih bahagia, anak-anaknya berhasil dibanding diri sendirinya berhasil. Nggak ada ibu yang nggak bahagia kalau melihat anak-anaknya lebih berhasil dari ibunya. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menjadi juara Clash of Champion 2024. Kegigihan gadis belia ini sangat terlihat di ajang kompetisi adu kecerdasan tersebut. Ia tak gentar dan tetap tenang meski lawan yang dihadapinya berasal dari universitas bergengsi di dunia. Tidak hanya prestasi di dalam negeri, beragam prestasi mancanegara pun berhasil diraihnya. Segala pencapaian yang ia genggam tak lepas dari dukungan kedua orang tuanya yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Nah pemirsa, inilah Shakira Amira dan sang ibu Atika Al-Jufri. Halo Shakira, Halo, Ibu Atika. apa kabar? Selamat datang di Hati ke Hati. Makasih. Akhirnya. Ini kesempatan karena saya mendengar untuk bisa menghadirkan Shakira bersama dengan Ibu Atika di sini, ini jadwalnya susah sekali. Tapi sebelum saya ingin mengenal lebih dalam, Shakira kecil tuh seperti apa dan bagaimana bisa meraih prestasi seperti sekarang. Gimana rasanya sekarang memposisikan diri? Sekarang kan koas. Lalu pun sorotan Indonesia dan dunia terhadap Shakira juga luar biasa. Banyak orang yang sayang sama Shakira. Apa rasanya? Bersyukur banget berada di titik ini, Kak. Nggak pernah nyangka ada di titik ini, tapi bersyukur karena ternyata banyak banget yang dukung. Bahkan orang-orang yang gak aku kenal ternyata masih banyak banget orang baik. Mau berterima kasih juga mungkin. Yang pasti semoga aku bisa jadi seseorang yang lebih baik juga. Memiliki kedua orang tua dokter. Lalu Shakira sendiri sekarang menjadi dokter. Apakah itu cita-cita karena ngelihat kedua orang tua dokter jadi saya harus jadi dokter juga? Atau memang sudah tertarik jadi dokter dari kecil? Kapan merasakan cita-citanya saya ingin menjadi dokter? Umur berapa tuh? Dari umur 6 tahun aku bilang ke mama aku pengen jadi dokter. Namanya anak kecil ngelihat sehari-hari ngelihatnya papa ngelihat mama dua-duanya dokter, ngelihat kerjaannya karena mama juga punya klinik di sebelah rumah. Jadi ya kerjaannya ngelihatnya nggak jauh-jauh dari itu. Kadang kalau susternya mama nggak masuk, aku bantuin nyariin kartu pasien atau semacamnya. Memiliki orang tua sama-sama dokter, ada nggak cerita masa kecil yang tidak terlupakan sampai detik ini? Papa aku dokter bedah syaraf, kalau pulang suka bawa video operasi. Jadi aku sama adikku suka dipanggilin, terus ngeliat bareng-bareng. Itu aku kelas 1, kelas 2 SD lah ya. Terus kalau misalnya papa lagi dapat kasus atau apa, anak-anaknya dipanggilin kayak, sini abah ajarin cara ngecek golongan darah. Kalau ibunya golongan darahnya A, ayahnya A, anaknya apa aja, langsung dibuatin tabelnya. Tunggu, ini berarti di umur berapa tuh? Melihat video hasil bedah, terus bicara mengenai pelajaran-pelajaran kedokteran itu umur berapa? 7 tahunan. 7 tahun, 6 tahun ya mah, kurang lebih. Dan bisa ikut serta dengan pemikiran itu. Aku pun nggak tahu dulu gimana. Ya dia kayak ngedengerin gitu. Antara paham atau tidak saya nggak paham itu waktu masih kecil soalnya. Gak ngeri tuh sebagai anak kecil denger itu? Mungkin ngelihatnya jadi sesuatu yang wow banget karena aku nggak tahu nih bentuk otak tuh aslinya kayak gimana. Dulu papaku tuh pinter, Kak. Dia hafal kayak saraf-saraf di otak tuh kayak hafal mati walaupun usianya sekarang sudah menua juga kayak hafal mati sini. Terus beliau paling seneng kalau ngajarin sesuatu yang berhubungan sama saraf karena kan beliau dokter bedah saraf kan. Apalagi saraf di kepala. Itu kita dari
umur 7 tahun 8 tahun tuh pas udah dikasih tahu nama-namanya, walaupun mungkin aku nggak tahu hafal atau enggak ya, Mbak. Enggak. Nggak hafal. Saya harus bertanya terlebih dahulu. Saya langsung ke Ibu Atika. Waktu anak-anak masih kecil sempat dites nggak IQ-nya? Sempet dites. Boleh tahu nggak berapa ya? Karena untuk membuka komunikasi dengan anak umur 7-8 tahun itu sudah menjadi satu bentuk tantangan. Ini mengajak berkomunikasi mengenai satu bidang yang saya sih tidak terbayang bagaimana bisa menyambung ya. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan IQ-nya. Boleh tahu nggak sih IQ-nya berapa? Saya nggak mau ke sini deh, saya mau ke mamanya dulu. Kalau Shakira itu sekitar 143-an gitu. Adik-adiknya ya sekitar segituan. Penasaran, waktu hamil Shakira berarti Ibu Atika usia berapa tuh? Usia 24, waktu itu lagi koas. Koas bukan lagi capek-capeknya ya? Iya, jadi saya waktu itu koas di penyakit dalam. Pas yang lab besar itu waktu hamil Shakira. Itu nggak melelahkan? Shakira sekarang lagi koas. Aku lagi koas. Seperti apa rasanya sih menjalankan koas? Koas itu capek banget di stase mayor. Nah, stase penyakit dalam ini termasuk stase mayor yang mau bilang. Aku udah selesai semua stase mayor, sekarang sisa stase minor. Walaupun stase minor melelahkan, tapi nggak secapek penyakit dalam sih. Dan itu dijalankan oleh Ibu Atika pada saat mengandung Shakira. Iya. Kan kalau hamil terus kita belajar tuh ngerangsang otak bayi juga katanya. Terlihat sekali hasilnya. Otomatis sekali di sini. Seperti apa fase perjalanannya saat mengandung Shakira di usia 24 tahun menjalankan koas, kehamilan pertama. Itu bebannya seperti apa atau setelah dijalanin tidak terasa apa-apa tapi setelah melihat ke belakang, iya ya berat loh sebenarnya. Capek ya sebenarnya sambil hamil terus harus belajar. Karena kan stase mayor tuh apalagi penyakit dalam tuh kalau jaga malam kita harus bawa ECG itu yang kalau jantung itu kalau ada pasien yang EKG-nya itu yang kita perlu mereka lagi sakit jantung terus nanti dapat panggilan kita harus bawa yang didorong itu EKG-nya iya. Langsung sambil hamil sambil ngedorong itu. Tapi dilakukan itu dengan bahagia. Karena ada sesuatu yang ditunggu mau lahir. Pas flashback terus mengucapkan kata bahagia itu benar-benar spark ya Ibu Atika ya. Aku juga bingung kok Kak kenapa bisa bahagia. Susah ditanyakan. Kenapa bisa Apa bahagia? yang bisa padahal lagi ngejalin koas kayaknya aduh. Susah loh Kak, menurut aku nggak bisa membayangkan diri aku sambil koas kalau misalnya aku di posisi mama tuh gimana caranya. Makanya aku sempat nanya ke mama gimana caranya hamil sambil koas. Aku yang tidak hamil aja merasa butuh usaha keras buat mengejar pelajaran. Oke, dari dalam perut sampai usia 7-8 tahun kita sudah dapat bayangan ya seperti apa kehidupannya Shakira. Tapi kapan untuk bisa mulai menunjukkan keinginan untuk bukan bahasanya tampil ya, berkompetisi? Kalau mulai tertarik ke kompetisi itu mulai dari TK. Jadi kalau misalnya kita pergi ke mall atau pergi ke taman mini atau kemana itu terus ngelihat kadang di lobinya ada anak-anak lomba gitu terus dia bilang, "Ma, kok kita nggak ikut lomba?" Nah terus nanti saya tanya tuh ke bagian informasi, "Mbak ada lomba lagi kapan misalnya ini?" "Oh ada nanti tanggal segini," saya catat. Terus nanti kalau ke taman mini ada lomba-lomba saya catetin. Lomba apa tuh pada saat itu? Lomba mewarnai, lomba fashion show. Yang simple-simple itu. Iya, lomba nari. Dia sampai saya privatin lomba nari. Jadi manggil guru buat nari. Jadi nari Bali, nari Jawa. Dulu dia pinter banget lomba-lomba nari. Terus Jago. sama mama disuruh tampil kalau misalnya ada yang lagi nikah Kak. Jadi ada yang lagi nikah nanti aku dikasih waktu 5 menit 7 menit buat tampil. Jadi kalau memang dari kecil diawali dengan kompetisi yang lebih ke arah ke budaya, ke seni, yang mulai akademiknya ini mulai condong dan mulai terlihat itu kapan? Di usia berapa? Kelas 3 SD. Apa yang terjadi di kelas 3 SD? Lomba olimpiade pertama aku. Jadi saya kira lomba Matematika. olimpiade ditunjuk sama gurunya ya, ngewakilin Iya. sekolah.
sama wali kelasku. Jadi wali kelasku aku pas itu ranking 1 paralel terus. Terus ada olimpiade, terus katanya ikut aja. Jangan berharap orang aku kalah. Dan kalah. Dan kalah. Jadi dia nanya ke yang menang. Oke. Kamu belajarnya gimana? Dia tanya, kamu belajarnya gimana gitu. Namanya anak kecil ya, terus dia bilang, aku les ke yang ngadain lomba. Inisiatif dari Shakira. Shakira nanya sendiri, terus waktu pulangnya dia bilang, Ma aku coba itu Ma mau belajar ini gitu. Tahun depannya aku ikut lomba yang sama, dapat juara 1. Juara satunya Shakira. Bener-bener Shakira ini kata tepatnya adalah tekun ya. Iya, alhamdulillah. Kecil itu jadi karakter utama dirinya ya, tekun. Dia kalau punya tekad, dia akan berusaha keras untuk mewujudkan tekadnya dia insya Allah. Saya langsung penasaran karena memang kita mengenal Shakira ini kan di dalam kejuaraan Clash of Champion itu. Bagaimana prosesnya sampai dang? Kita yang nonton kompetisinya aja serem. Karena berarti gini, itu kan pressure ya. Tapi yang satu yang membuat saya sangat kagum adalah sikapnya Shakira yang tenang dan bisa di tengah tekanan itu. Yang nonton aja kita ikut tegang, tapi dia bisa tenang. Itu bagaimana prosesnya? Kalau dibilang tenang, kelihatannya emang tenang. Tapi kan kalau kita manusia pasti ada ngerasa deg-degannya. Aku pun dalam kompetisi sempat ngerasa deg-degan juga. Tapi di akhir-akhir itu jauh lebih enak, Kak. Suasana paling susah di kompetisi itu suasana paling awal-awalnya. Karena masuk pertama kali kan baru ngerasain suasana kompetisi lagi. Percaya diri belum kebentuk, nggak tahu lawannya kayak gimana. Kan kita nggak dikasih tahu ya Kak, lawannya tuh siapa aja, materi lombanya kayak gimana, kita tuh nggak dikasih tahu sama sekali di arena itu. Jadi benar-benar masuk, iya. Iya benar. Dan itu aku udah tahun ketiga, tahun keempat kedokteran yang artinya aku udah nggak pelajaran umum tuh udah nggak pernah kepegang. Aku cuma belajar kedokteran gitu. Jadi masuk ke situ, lomba paling pertama adalah lomba yang menurut aku paling bikin aku deg-degan. Di lomba pertama aku berhasil nyelesain paling pertama, itu percaya dirinya mulai kebentuk. Tiba-tiba anak luar negeri masuk. Nah dari situ aku udah nelpon mama. Aku tipe orang yang selalu ngabarin mama. Jadi mau syuting, mau lomba kayak aku pasti telepon mama doain ya gitu. Aku bilang, Mama ini ada anak luar negeri, aku gak mungkin menang ya Ma gitu. Terus mamaku nih tipe orang yang enggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi enggak boleh ada kata tidak dalam hidup ini gitu. Enggak lihat ya kata mama, juara 1 kamu juara 1. Terus aku kan enggak nganggep itu serius ya Kak. Gimana cara juara 1 orang yang ikut anak yang baru kelar olimpiade matematika berapa bulan yang lalu gitu bahasanya. Olimpiade dunia dia. Olimpiade dunia Kak gitu. Aku bilang ke mama, mah udahlah. Tapi mamaku nih tetep enggak lihat kata mama. Jangan pernah bilang nggak menang. Saya kira nggak boleh kata enggak, itu nggak boleh. Insya Allah kamu juaranya, juara 1. Saya bilang gitu. Oke. Jadi ditanya ke aku nggak percaya lah. Karena balik lagi ya, terkadang itu ya kita menyerapnya butuh proses ya. Butuh proses karena kalau secara logika masih nggak masuk apa yang diomongin mama kan. Secara arena aku melihat ini bukan lawan main aku. Apa yang sampai bisa berkata demikian? Apa yang di lawan itu miliki sampai membuat mentalnya Shakira ngerasa aduh, kalah nih? Enggak. Kalau dibilang ngerasa kalah, enggak juga. Tapi mungkin ngerasa ini bukan bidang terbaik yang bisa aku lakukan. Ini bukan bidang aku. Ada orang yang lebih mendalami bidang ini jauh di atas aku. Dan aku rasa pengalaman ia jauh lebih banyak dibandingkan aku gitu. Tapi ya ini ada penyemangatnya gitu. Jadi dari awal gak pernah nyangka bisa juara 1. Penasaran deh, siapa sih lawan yang paling beratnya kamu dan dari universitas mana waktu itu? Susah sih kayak dijawab satu-satu soalnya beneran teman-temannya itu pinter-pinter dan hebat-hebat banget. Jadi setiap lagi ada masuk challenge yang baru bener-bener aduh dia nih yang kuat di sini. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku ngelihat keunggulan aku cukup bisa nguasain medan,
tekanan kalau gamenya sesuatu yang baru atau bukan sesuatu yang biasa, aku bisa mempelajari strategi dengan cepat. Sama aku ternyata cukup oke di memori yang berhubungan sama angka, tapi bukan lukisan. Memori, banyak orang suruh mengingat jalan pulang aja suka salah jalan ya. Ini gimana? Bagaimana sih, katanya tuh ada teknis tertentu ya, metodenya itu untuk bisa menghafal. Boleh nggak di-share sedikit sama? Tapi yang sederhana aja ya. Ini agak-agak susah nih, ini agak kurang terlatih dengan baik ini. Sebenarnya metodenya metode yang sederhana, Kak. Kalau kita pasti sering dengar nggak sih, Mah? Merangkai cerita. Kalau mau ngafalin kan dibentuk merangkai cerita. Dari aku kecil juga dari SD, misalnya aku kalau mau ujian ditanya-tanyain sama mama. Oke. Jadi kalau aku nggak hafal, mama yang bantu ngafalin kayak ngebentuknya kayak gimana gitu. Kurang lebih yang aku pakai di COC juga metode yang sama. Aku rangkai jadi sebuah cerita. Aku convert jadi suatu cerita yang nyambung dan unik. Jadi lebih gampang diingat. Mungkin ada teman-teman yang jauh lebih jago, Kak. Karena kan kalau Kakak tahu, memori itu ada olimpiadenya. Olimpiade memori dunia gitu. Dan aku nggak pernah bersinggungan dengan itu, jadi ilmu memoriku pun terbatas ya, Ma. Boleh nggak sih sharing sedikit bagaimana pendampingannya Mama pada saat yang dibutuhkannya oleh Shakira? Kayak tadi tuh untuk metode memori itu. Supaya kita dapat gambaran, karena sekarang ya maaf tapi memang kenyataannya seperti itu, banyak orang tua itu yang mungkin terlalu sibuk hidupnya dan juga memiliki target hidup yang berbeda, mungkin karena uang sekolah mahal jadi saya mesti cari duit, akhirnya anak kurang kepegang. Akhirnya latihannya anak lebih kepada saya cari uang untuk bayar lesnya anak. Tapi kurang ada interaksi langsung. Boleh nggak sih kasih gambaran? Karena saya melihat ikatan dari Ibu Atika dan Shakira ini logik, saling mengisi dan sangat kuat. Tapi bukan yang sangat kuat kayak clingy gitu, enggak. Ya bahasa anak sekarang gitu yang kayak ngelendot gitu, enggak. Tapi bisa terasa sekali bondnya gitu loh. Nah, boleh nggak sharing seperti apa sih contoh-contohnya? Kayak waktu itu seperti apa? Shakira itu setiap apapun selalu cerita ke saya sih ya. Apapun, hal apapun. Terus kalau dari kecil yang ngajarin itu saya. Jadi apapun saya udah nyiapin materi buat dia belajar. Udah Mama stabiloin, Kak. Supaya dia gampang belajarnya. Nanti cari-cari kisi-kisi supaya dia nanti kalau ulangan nggak terlalu banyak bacanya, yang penting-penting aja. Jadi ngajarin dia supaya tahu mana yang penting-penting itu seperti apa, supaya dia nanti ngebentuk kalau dia dewasa itu bisa ngerti, oh ternyata yang kayak gini tuh nggak perlu, yang ini tuh perlu, kayak gitu-gitu. Jadi dari awal tuh dia tahu, oh ini stabiloin yang penting-penting. Akhirnya dia kalau belajar sampai sekarang kayak gitu, dia udah mulai stabiloin, terus sudah membuat daftar rencana-rencana. Dulu saya kayak gitu, misalnya ujian dari tanggal 26 sampai tanggal 30 misalnya gitu ya. Saya udah buat daftar. Yang paling susah itu pelajaran apa, yang bahannya paling apa banyaknya. Jadi saya udah buat daftar. Oh berarti hari ini harus nyicil ini karena ini bahannya banyak. Saya bilangin ke Shakira sama adiknya, nanti kamu hari ini pelajarannya kan paling banyak tuh, ada berapa bab. Jadi nanti hari ini kita nyicil ini ya gitu, belajar nyicil ini gitu-gitu. Jadi mempersiapkan dia supaya akhirnya sampai sekarang pun kayak gitu ya Shakira. Jadi Shakira dan adiknya tuh tahu kalau oh ini yang paling susah, jadi harus dicicil gitu. Kalau misalnya ini yang paling gampang, nanti kita pelajarinya pas hari Minggunya karena Seninnya gampang gitu. Kayak gitu, paling kayak gitu-gitu aja buat mind mapping gitu supaya dia lebih ingat. Terus buat di video di audio gitu supaya dia nanti kalau nggak bawa buku pakai itu aja, didengerin aja terus, kan gampang, lebih gampang. Terutama buat adikku, Kak. Adikku ternyata mamaku katanya mempelajari adikku tipenya audio, lebih seneng. Kalau aku lebih seneng baca, adikku lebih seneng denger. Karena adiknya itu nggak pernah mau baca, tapi maunya dibacain. Sedangkan kan nggak mungkin kalau kita harus ngebacain terus kan. Jadi saya baca sambil di video, nah udah ulang-ulang. Saya suruh ulang-ulang, hafalan juga kayak gitu. Jadi dikasih HP-nya mama, suruh dengerin. Nanti mama ada praktek, mama pasien, dia suruh dengerin, mama selesai ada pasien, nanti ditanya-tanyain lagi.
Jadi rumah itu ada garasinya itu dibangun buat klinik. Jadi kalau pasiennya pas nggak ada, saya masuk. Nanti kalau ada pasien, nurse-nya manggil, saya keluar lagi kayak gitu. Jadi nanti kalau pas ke pasien saya bilang, apalin ya, nanti mama balik, mama tanyain gitu. Seru sekali. Tapi ini yang menarik untuk zaman sekarang, untuk bisa membuat anak-anak itu fokus dalam belajar itu kan sulit ya, karena sekarang sudah banyak pengalihan, games lah, gadget itu malah menjadi orang tuh agak susah untuk bisa belajar dan fokus. Ada tambahan nggak dari Syakira? Ada Bagaimana Kak. tipsnya tuh bisa fokus? Sedangkan nanti kalau zaman saya aja dulu ada TV, langsung pengennya ke arah TV kan. Ini sekarang gadget itu bener-bener susah loh buat orang tuh bisa, apalagi untuk anak-anak tuh fokus gitu. Dulu kalau sama mama Kak, zaman aku kecil ya, silakan disesuaikan. Itu kita punya jadwal main gamenya Sabtu Minggu. Sabtu seharian, Minggu cuman sampai jam 5 emang. Karena kan besoknya sekolah, jadi cuman sampai jam 5 tuh udah selesai. Terus nanti dikumpulin ke mama lagi gamenya. Kalau HP kan kita nggak megang ya, karena dulu zaman kecil kita udah nggak ada yang punya HP nggak sih Kak? Cuman HP kecil buat nelpon minta dijemput. Nah, terus permainan baru yang baru keluar kan biasanya rame tuh, kayak misalnya NDS itu kan baru keluar. Itu boleh dibeliin setelah terima rapot akhir semester. Hadiah kalau misalnya dapat ranking. iBox juga dulu beli ya Syakira ya. Tapi mainnya cuma Sabtu atau Minggu. Iya, ada Nggak marah-marah, Enggak. kan beda, temen aku boleh main terus apa gitu. Nggak kayaknya udah paham serumah, jadi kayak mereka udah oke-oke aja. Kadang kalau misalnya tanggal merah baru nanti dikeluarin lagi sama mama, atau mau diajak mama pergi ke tempat yang jauh dikeluarin. Jadi ada waktu-waktu khusus yang menurut mama baik. Tapi ada satu lagi itu yang waktu pandemi itu kan. Nah, tantangan. kalau ini kan yang gede-gede udah bisa diatur. Yang kecil ini kan megang laptop sama HP terus kan karena online. Nah, akhirnya saya pakai Sama mama aplikasi. dipasangin family link. Jadi kalau Aplikasi. udah 5 jam laptopnya mati sendiri itu loh Kak. Udah nggak bisa. Sampai masih ada tugas. Udah habis, makanya jangan tugasnya langsung selesaiin 5 jam itu. Jangan sampai main game dulu. Tapi efeknya baik Kak, ternyata gara-gara mama masang family link itu, kita satu rumah kaget ngelihat dia, ternyata dia jago gambar. Tiba-tiba dia bikin sketsa komik bagus-bagus banget dan kita satu rumah kaget. Karena kan itunya mati. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ya udah, terus akhirnya dia gambar-gambar sampai bagus banget, kita nggak tahu padahal nggak les nggak apa. Iya, kita sampai kaget serumah. Oh, kalau gitu dilanjutin family link-nya. Satu yang tadi saya dapatkan kesannya bahwa Syakira ini satu anaknya tuh humble sekali. Ini saya ya. Silakan mau diterima atau tidak, tapi ini saya merasakan sekali dari pertemuan kita. Anaknya tuh sangat humble, begitupun dengan Ibu Atika, sangat rendah hati. Dan saya membayangkan pada saat kompetisi Clash of Championship itu ada rasa sebenarnya mampu melihat kemampuan orang, ini adalah kelebihannya dia yang saya kurang di sana. Berarti kan ada sempat masa ngerasa kayaknya saya tidak akan menjadi juara dalam kompetisi ini. Walaupun sempat dicurhatkan ke mama, dulu mama mengatakan nggak boleh ngomong begitu. Iya. Prestasinya nggak boleh seperti itu. Tapi ternyata berhasil. Apa rasanya setelah bisa men-flashback? Bersyukur banget, ternyata aku bisa nggak lepas juga dari doa mama, dari bantuan dari Allah juga. Karena aku pun nggak nyangka aku bisa ngelakuin itu gitu. Ada masa-masa yang mungkin ya aku emang dibantu sama yang di atas, dibantu juga sama doa mama. Berkali-kali aku kalah, aku bisa balik lagi tuh juga sesuatu yang di luar kontrol aku dan aku nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya bisa juara 1 pun kaget sama sekali, nggak pernah nyangka. Tapi kepercayaan diri itu terbentuk selama 4 hari syuting itu emang jauh lebih baik kepercayaan dirinya karena udah ngelihat medan mainnya, udah ngelihat suasana ruangannya, jadi kita lebih mengenal suasana ruangan. Makanya ada orang yang bilang kalau mau lomba datanglah lebih dulu, terus 5 menit duduk jangan ngapa-ngapain, suruh mengenal sama suasana lingkungannya dulu biar familiar. Dan mungkin itu yang pas hari keempat jauh lebih baik. Pas final terakhir
aku kalut karena ngerasa kayak ini udah di akhir, aku nggak tahu aku bisa atau enggak. Game pertama matematika, game kedua matematika, yang aku sampai bilang mama gimana, mamaku datang Kak. Aku minta mamaku sama adikku datang. Jadi mamaku dan adikku dua-duanya datang, papaku lagi di luar kota tapi nyempetin telepon. Biasanya orang tua nggak boleh datang, tapi karena itu final aku minta izin supaya mamaku bisa datang. Walaupun akhirnya mamaku tetap nggak nonton. Aku minta mamaku nggak usah nonton tapi doain aku. Jadi mamaku dikasih ruangan buat doa. Terakhirnya nonton udah Terakhir selesai. nonton terakhirnya. Terus mamaku juga bilang, udah mau menang mau enggak juara 2 itu juara 1 menurut mama udah kamu kayak gini aja mama udah bersyukur banget, mama nggak nyangka kamu bisa di sini udah hebat banget. Jadi mama berusaha nenangin aku jangan tertekan. Apapun hasilnya ya mama sama abah itu kamu udah cukup jadi anaknya mama sama abah. Sampai abahku juga nelpon Kak, abahku lagi ada kerjaan di luar kota, nyempetin nelpon juga. Syakira jangan takut, abah udah bangga, Syakira sampai sini aja Syakira abah udah bangga. Kalau adikku lebih lucu lagi, adikku tuh suka bikin nangis ya Ma. Adikku tuh tipe orang yang nyemangatinnya dengan cara beda. Adikku yang pertama, Kak kalau ada yang jahat sama kakak kasih tahu aku aja, aku yang ngurusin. Adikku yang paling kecil, kakak kenapa? Kakak sedih, kenapa? Ditanya, jadi tipe orangnya yang perhatian. Beda adik, beda orangnya. Melengkapi sekali. Lalu terjadilah kemenangan itu. Masih ingat nggak rasanya dan ingat nggak apa yang kamu ucapkan pertama kali, entah itu ke mama atau ke abah? Kayaknya bahkan cuman ngomong mama, saking kagetnya kali ya Ma. Jadi pas keluar arena pertama kali yang aku cari pertama emang mama, karena aku juga nggak nyangka kemenangan ini akhirnya terjadi dan aku yakin mama juga nggak nyangka itu. Dan yang doain aku bukan cuman mama papaku Kak. Nenekku, omku ada di Gersik, ada di Bondowoso itu doain semua. Jadi selesai lomba itu kita nelponin mereka satu-satu. Makasih ya doanya. Itu zamannya masih ada kakekku Kak. Kakekku yang paling seneng kalau ada kayak gitu. Kalau misalnya Olimpiade pertamaku kan ke Singapura. Olimpiade ke luar negeri pertama kelas 3 SD. Kakekku tuh datang dari Gersik ke Jakarta karena pengen nyambut aku di bandara. Terus dia langsung, ayo fotonya dicetak, dipajang di rumahnya dia. Diajak foto ke studio. Iya Kak. Diajak foto ke studio, Syakira dengan bawa medalinya, foto sama adiknya, terus dipajang di rumah. Dikasih figura. Sampai sekarang masih dipajang, walaupun kakekku udah nggak ada. Tapi beliau termasuk orang yang paling seneng doain cucu-cucunya. Dia bisa cerita sekampung tentang Syakira. Iya. Di Gersik itu bisa cerita ke tetangga, ke ini. Cucu saya namanya, bisa cerita kemana-mana, saking senengnya. Kakek meninggal kapan? 2019. 2009. Iya. Jadi kakek tidak sempat melihat satu lagi bentuk kemenangan yang dimiliki oleh Syakira. Iya. Kalau ada kesempatan yang ingin disampaikan kepada kakek untuk prestasi Class of Championship, ingin ngomong apa? Aku dulu manggilnya kakek itu ayah. Soalnya kan pas kecil tinggalnya sama nenek kan, pas mama masih koas. Terus mamaku manggil kakekku ayah, jadi aku ngikutin ayah. Jadi aku manggil kakekku ayah. Mungkin kalau ada kesempatan aku mau bilang, ayah lihat, aku berhasil, ayah pasti seneng. Walaupun ayah nggak di sini, pasti ayah doain aku dari tempat yang berbeda. Kira-kira seperti apa sih reaksinya kakek ayah ini kalau misalnya 2024 dia bisa melihat kemenangan dari Syakira ini? Ayah tuh suka bilang ini nggak sih, tak doain engkau. Kok kue Syakira jadi orang terkenal, orang hebat, orang besar. Selalu kalau doain Syakira kayak gitu. Ternyata tidak hanya orang-orang terdekat saja yang merasakan energi positif dari Syakira. Dan pada kesempatan hari ini bisa juga dirasakan dari mamanya Syakira, Ibu Atika. Tapi energi positif ini juga memberikan efek yang luar biasa kepada orang-orang yang menyayangi Syakira, para penggemar. Saya tuh kalau melihat dan mendengar cerita bagaimana seseorang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya bisa menyayangi kita dengan tulus, itu bisa dikatakan cukup ajaib karena tidak bisa dijelaskan. Tidak ada logika yang kadang-kadang kok bisa ya, tapi itu bisa. Nah, pada kesempatan hari ini
Ada nggak cerita yang menarik? Saya yakin banyak dan mungkin nggak akan cukup. Satu episode tuh nggak akan cukup untuk menceritakan bagaimana kebahagiaan orang melihat kesuksesan Shakira yang sampai mereka ikut senang bersama para fans. Ada sebutannya kan untuk penggemarnya Shakira apa ya? Shakifers. Shakifers. Nah, ada nggak kisah-kisah dari Shakifers yang mungkin, ya itu secara logika tidak bisa jelaskan tapi dirasa tuh sangat mendalam. Setiap Shakira itu diundang acara, mereka itu selalu datang. Ada perkumpulannya itu anak-anak itu selalu datang. Biarpun hujan lebat, biarpun seperti apa, mereka itu datang dengan bahasa kuyup sampai saya nggak tega. Apalagi waktu bulan puasa kemarin, mereka dengan puasa, hujan-hujan datang, hujan deras datang dengan bahasa kuyup untuk ngelihat Shakira tampil. Diundang di acara sesuatu gitu. Udah gitu, terus mereka bawa bingkisan sendiri yang untuk dibagi-bagikan ke para Shakifers. Kayak misalnya permen kan ada tutupnya. Nah, tutupnya itu diganti dengan plastik yang dengan gambar Shakira kayak gitu. Itu bikin terharu banget. Dengan hujan-hujan mereka sampai niat kayak gitu. Ada lagi yang saya nggak kenal, Shakira juga nggak kenal. Tiba-tiba dia ngirimin nge-tag foto dia itu lagi umroh. Terus ngirimin, Mama, Kak Shaki, saya udah doain Mama sama Kak Shaki di Ka'bah kayak gitu. Dia sambil ngirimin foto dia lagi depan Ka'bah kayak gitu. Sampai terharu gitu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kayak gini nih. Baik banget mereka semuanya baik. Terima kasih ke Shakifers semuanya, terima kasih. Udah nggak terkira, udah nggak bisa balas satu-satu kebaikan mereka, udah nggak bisa. Terima kasih atas semuanya, udah pengennya bisanya nangis ngelihat kalian, udah. Shakifers ini emang baik-baik banget Kak. Aku bersyukur lah ya bisa dikelilingin sama teman-teman yang baik. Aku bilang penggemar juga rasanya nggak pas karena kita udah kayak temen, ya udah temen aja. Mungkin aku nggak kenal semuanya, aku kenal beberapanya, belum sempat mengenal semuanya. Tapi biasanya kalau aku lagi ada acara di luar kota, aku sempetin ketemu mereka di kota itu tanpa dipungut bayaran. Bayarannya adalah bayaran mereka makan dan minum di restoran itu misalnya. Jadi buat akunya nggak ada sama sekali, yang penting sharing, nanti mereka punya pertanyaan apa. Dan aku tuh nggak pernah Kak pulang dari perkumpulan itu dengan tangan kosong. Banyak banget Kak. Mereka baik-baik banget, aku dikasih macem-macem. Ada yang ngasih aku Al-Quran, ada yang ngasih aku mukena, ada yang ngasih aku tas. Dan tempat minum. Aku selalu berusaha ngehargain apa yang aku dikasih, ya kalau bisa lagi aku pakai dan aku membutuhkan itu ya aku pakai gitu. Kadang juga ada yang suka DM ke Instagram, Kak, gara-gara kakak aku jadi ranking 1, lihat nih Kak nilai rapot aku, dan rapotnya difotoin. Itu yang ya Allah terima kasih ya, semoga bisa jadi amal jariah juga deh buat aku. Semoga kalian bisa ngambil baik-baiknya, nggak diambil buruknya. Banyak yang DM Mama juga bilang gini, Mama saya udah nge-DM Kak Shaki, mungkin Shakira kan terlalu banyak DM. Aku menang lomba ini Ma, ini berkat semangat karena ngeliat Kak Shakira kayak gitu. Sumber inspirasi dan sumber semangat buat banyak orang. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana hidup mereka. Terkadang kita tidak pernah sadar bahwa ternyata yang mereka butuhkan adalah satu figur yang bisa membuat mereka tahu, saya bisa meraih jalan yang sama. Saya bisa meraih satu mimpi yang sama, yaitu memiliki satu prestasi. Bisa banget Kak. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi dan membuat saya tuh menjadi, ya mungkin kalau untuk saya udah agak terlalu telat ya, tapi bisa menjadi inspirasi bagi Anda pemirsa. Saat kita memutuskan untuk membangun rumah tangga, untuk menikah dan memiliki anak, ternyata memang banyak hal yang harus kita siapkan, baik dari kesiapan fisik, ekonomi, mental. Walaupun pada saat mendengar, lagi hamil Shakira dalam keadaan sedang koas. Dan memang pasti banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan sebagai seorang ibu. Tapi setelah itu bagaimana Ibu Atika hadir dalam setiap langkah, tidak hanya untuk Shakira tapi juga untuk adik-adiknya, yang sehingga bisa mengakomodir kebutuhan Shakira akan rasa ingin tahu yang begitu besar, ingin belajar yang begitu besar. Bahkan tadi saya lupa deh, sempat dibicarakan apa tidak, Shakira ini bahkan waktu SD sempat termasuk anak yang tidak bisa puas belajar dari satu buku aja.
Iya benar. Iya benar kan? Iya benar. Jadi kejadian apa sampai disadari bahwa oh nih Shakira nih nggak bisa nih cuman pasrah dengan satu buku. Dia memiliki inisiatif untuk mencari lagi. Ada cerita apa dulu? Jadi dia pulang sekolah, terus dia nyeritain. Pertama ulangan ada yang keluar nggak ada di buku itu, padahal dia udah pelajarin buku itu semua. Nah tiba-tiba terus dia ngelihat gurunya itu megang buku lain. Bukan yang paket belajarnya itu, bukan buku Bukan. cetak yang dapat dari sekolah. Terus dia cerita, "Ma, tadi aku ngelihat bu guru ini bawa buku yang bukan buku yang buku paket yang kita punya. Dia punya buku lain. Pantesan waktu ulangan itu dia ngeluarin, pasti bu guru itu ngeluarin dari buku itu, Ma. Aku beliin buku itu, Ma ya, aku mau belajar," katanya dia gitu. Setiap guru yang bawa buku beda dia minta beliin. Nah bilang, "Shakira emang mau dibaca sama Shakira?" "Iya mau dibaca." Dan itu memang benar dibaca. Aku dulu punya buku IPA 8 Kak. Soalnya ditantangin sama guru IPA aku, gak bakal ada yang bisa dapet nilai 100. Awal mulanya gitu ya. Gurunya Kalau bilang, dapat 100 nanti dikasih hadiah biasanya sama gurunya. udah berapa kali ulangan sama dia tuh gak pernah ada yang dapet 100 gitu. Saya yakin gak bakal ada yang pernah pecah telur gitu. Oke. Ini kelas 4 ya? SD. 45 ya? 45 SD. Ya ternyata kata kuncinya adalah ngambil bahannya dari buku yang berbeda. Dan Shakira nggak kalah akal ya, dia cari. Berarti dari buku yang ini nih karena ini berbeda. Aduh luar biasa sekali. Bu Atika, apa sih rasanya memiliki anak dengan kecerdasan dan prestasi seperti Shakira? Apakah suatu hal yang membanggakan? Pastinya. Tapi ada rasa takut nggak sih? Entah apa, seperti bisa nggak ya tercatch up oleh saya? Karena mendampingi, anak itu kan butuh pendampingan. Dan mendampingi anak dengan kemampuan yang sangat teliti, sangat kritis seperti Shakira, itu tantangannya kan beda sekali. Alhamdulillah sih selama ini nggak ada masalah sih. Karena Shakira apapun itu selalu minta pendapatnya itu nasihat atau apapun tuh ke saya dulu. Setiap masalah apapun, setiap dia seneng, setiap dia susah, alhamdulillah selalu cari informasi atau nasihat itu selalu ke saya. Jadi alhamdulillah selalu insya Allah merasa aman, nyaman, bangga lah kalau ngelihat Shakira sekarang. Cuman pesan ke Shakira selalu rendah hati, jangan puas dengan yang sekarang karena masih banyak tantangan yang ke depan yang akan menunggu kamu nanti di sana. Kalau dari Shakira, apa rasa yang ingin diungkapkan karena hadirnya sosok mama hingga detik ini? Pastinya berterima kasih karena aku gak bakal kayak gini kalau gak ada mama. Sempat terpikir juga kayak kalau nanti aku jadi mama, aku bisa gak ya kayak mama? Yang paling Shakira syukuri dengan kehadirannya Mama Atika dalam hidup? Mama bukan mama yang sempurna, tapi mama selalu berusaha lebih baik setiap harinya, setiap tahunnya. Mama pun berkembang seiring aku berkembang. Mama tahu kapan harus mendengar, kapan mama harus, pokoknya kayak gini, kapan mama harus mendengar diskusi aku. Jadi mama tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut, dan ya aku bersyukur karena mama tahu itu. Tadi kan Shakira bilang, akankah Shakira bisa menjadi seperti Mama Atika apabila giliran Shakira nanti menjadi seorang ibu? Apa yang sempat menakutkan bagi Shakira? Bukan sesuatu yang mudah ngorbanin mimpinya buat anak-anaknya, Kak. Mamaku dulu pengen kuliah spesialis, tapi nggak jadi kuliah karena mengurus aku dan adik-adikku. Dan menurut aku itu sesuatu yang berat ngorbanin mimpi buat anak-anak. Tapi mama bilang nanti kalau kamu jadi ibu bakal ngerasain sendiri kalau ibu tuh jauh lebih bahagia, anak-anaknya berhasil dibanding diri sendirinya berhasil. Nggak ada ibu yang nggak bahagia kalau melihat anak-anaknya lebih berhasil dari ibunya.
Saya tidak siap mendengar apa yang disampaikan oleh Mama Atika. Tapi itu kalimat yang sangat luar biasa dampaknya. Bahkan oleh orang yang mendengarnya adalah orang yang tidak dikenal kayak saya, rasanya wow. Dalam sekali ya, apalagi yang dirasakan oleh Syakira. Tapi boleh nggak Bu Atika saya bertanya? Banyak sekarang kalau kita lihat di sosial media orang tuh bercerita bentuk pengorbanan. Banyak bahkan bentuk pengorbanannya itu menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Yang Ibu Atika lakukan seperti Syakira sadari bahwa ada loh pengorbanan yang dilakukan oleh mama saya. Yaitu tidak melanjutkan kepada spesialis karena sudah penuh mengurus anak-anaknya. Seperti apa sih rasanya saat seseorang harus melepas mimpi atau keinginannya untuk sesuatu hal yang lain? Kalau saya tidak pernah merasa menyesal, malah bersyukur karena bisa mendampingin anak-anak dari kecil sampai mereka jadi seperti ini. Malah saya ngebayangin gimana kalau misalnya saya kerja, suami juga kerja sibuk. Terus siapa yang megang anak-anak? Sedangkan adiknya sama Syakira itu cuma beda sedikit. Bisa aja saya mungkin sekolahin yang deket-deket rumah supaya nggak jauh-jauh. Tapi waktu itu saya milih yang sekolahnya jauh banget. Karena saya ngerasa itu bagus, sekolah bagus. Yang bisa membuat anak-anak bagus. Jadi saya antar sendiri, saya pagi berangkat, jam 5:30, kadang jam 5:15 sudah harus masuk mobil dengan sarapan mereka. Sampai di sana saya nungguin sambil nyiapin bahan-bahan yang nanti buat mereka pulang. Jadi mereka tahu kalau itu memang ujian ya, kalau ada ujian atau ulangan. Karena di sekolahnya Syakira itu hampir setiap bab itu ada ulangan. Jadi saya nyiapin buat bahan-bahannya, nanti buat pelajaran di situ. Nanti setelah itu langsung nganter les. Sampai rumah pulang jam 5, kadang 5:30 itu udah ditunggu pasien, karena prakteknya kan di rumah. Sambil megang pasien, saya sambil bisa ngurusin anak-anak. Nah, kenapa prakteknya di rumah? Supaya saya bisa ngelihat anak-anak. Kalau misalnya saya nggak kayak gini, mungkin saya nggak sedekat ini sama anak-anak. Jadi merasa bersyukur, alhamdulillah sih. Dengan keadaan ini ngelihat anak-anak alhamdulillah juga ada hasil dari pengorbanan saya, jadi nggak ngerasa menyesal sekali, alhamdulillah. Misalnya saya pengen spesialis ya, jadi spesialis. Tapi diganti sama Allah dapat anak-anak yang menurut saya itu membuat saya bahagia, udah cukup. Itu udah membahagiakan banget. Indah sekali. Mendengar itu apa rasanya? Tetap masih sama bersyukur, dan aku yakin gak semua orang bisa kayak mama. Bahkan diri aku pun sekalipun belum tentu bisa kayak mama. Di hati ke hati itu ada satu momen yang cukup dinantikan oleh banyak orang. Karena kalau kita lihat kan dari kedekatannya Syakira dan Ibu Atika nih nampaknya semua komunikasi sudah terungkap. Tapi biasanya masih ada loh. Apapun dalam hati yang perlu dibantu dengan kalimat-kalimat yang belum sempurna untuk disempurnakan menjadi sebuah kalimat yang penuh dengan perasaan. Nah, disinilah momentumnya. Ini di sini ada beberapa kertas yang berisikan kalimat-kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Jadi nanti silakan Syakira dan Ibu Atika mengambil masing-masing satu. Dibacanya bergantian, siapa yang membacakan harus melengkapi kalimat itu untuk lawan bicaranya. Sesuai dengan rasa yang dihadirkan. Oke. Silakan, di sini ada beberapa, dipilih saja. Jangan dibuka dulu. Oke. Yes. Oke. Kira-kira mau Syakira dulu atau Mama dulu?
Siapa Shakira- aja? Oke, Shakira aku aja. mulai. Oke, dari Shakira dulu ya. Ini adalah kalimat yang Shakira akan sampaikan untuk mama. Untuk apa yang dirasakan kepada mama. Boleh sambil dilihat mamanya. Ntar mikir dulu jawabannya, susah ini mah. Lebih susah daripada soal ngafal. Maaf jika selama ini aku suka ngerepotin mama buat hal-hal kecil. Bahkan nelponin mama banyak kali dalam sehari untuk bertanya hal yang sangat penting. Semoga mama gak bosen dan gak matiin telepon aku. Enggak lah, ngapain bosen. Tapi jangan di selain telepon aku. Shakira bisa sehari telepon itu berapa kali? Untuk tanya-tanya hal kecil. Hal nggak penting sih Kak sebenarnya. Contohnya kalau Kayak tadi, hari ini. hari ini. Jadi dia ketinggalan HP-nya di rumah sakit. Dia udah ambil. Terus dia tinggal tanya, Mama nanti aku kesananya bawa mobil sendiri atau nggak usah bawa mobil? Tapi kadang di dislain kayak contohnya pas aku di Rumania. Mamaku ngasih aku perjanjian boleh exchange ke luar negeri kalau nelpon mama tiap hari. Oke. Udah sih bener nelpon tiap hari, tapi sehari 3 kali gitu. Kan aku pengen pamer apa yang ada di depanku kan Kak. Lebih Soalnya kali kalau 3 hari Kak. katanya mamaku ada pasien jangan telepon. Ada pasien telepon lagi, ada pasien telepon. Saya kira mama ada pasien nanti aja. Katanya suruh telepon. Katanya mamaku gini, jangan telepon kalau cuman buat mau pamer kamu jalan-jalan gitu. Aduh, luar biasa sekali sih. Keakrabannya luar biasa. Oke, sekarang gantian. Dari Ibu Atika silakan dibacakan itu untuk Shakira. Ya, iyo gak boleh ngintip. Terima kasih karena kamu selama ini udah jadi anak yang buat mama bangga. Yang membuat mama merasa benar-benar jadi mama yang berguna. Terima kasih ya Shakira. Akan aku jadikan mama yang baik. Terima kasih. Emang selama ini mama nggak baik apa kok jadikan mama yang baik? Salah. Akan aku jadikan mama terbaik. Ya gitu. Mamaku lagi merayakan 10.000 followers pertamanya Kak. Congratulations. Nanti aku beliin kue happy 10K. Saya dulu malah waktu Shakira itu saya private. Itunya, iya. Sebenarnya admin Instagram mama saya adalah saya. Aku yang ganti bionya, aku yang accept collab-nya, aku juga yang takein videonya. Aduh. Jangan lupa dibayar. Oke. Aduh, ini saya nih ya nggak kebayang kalau nanti momen dimana Shakira menikah. Nah, ini pasti akan ada cerita yang berbeda lagi nih. Aja nggak boleh kuliah di luar kota. Oh. Katanya biar mama ada yang nemenin. Jadi aku nggak boleh daftar univ di luar Jakarta Kak. Nggak, aku cuma boleh daftar UI. Spesifik. Aduh, Shakira, Ibu Atika, terima kasih banyak ya. Kehadirannya tidak hanya memberikan inspirasi, tapi juga memberikan kehangatan dan mengingatkan kembali keakraban ibu dan anak. Walaupun di zaman modern ini, yang kata orang sekarang orang-orang udah semakin individual. Apalagi sekarang komunikasi orang tua dan anak biasanya sudah semakin sulit. Tapi kembali dihadirkan contohnya seperti ini. Saya yang ngelihat aja ikut seneng. Semoga kehangatan ini akan terus terasa sepanjang masa. Amin. Sukses selalu untuk Shakira, Ibu Atika juga sehat selalu banyak, untuk Kak. keluarga Terima kasih. semua. Salam buat adik-adik. Insya Allah. Semangat Bu, punya 3 anak dengan IQ yang luar biasa. Mungkin suatu hari nanti Semangat Ma. yes bisa menulis buku karena parenting itu ilmu yang sangat penting juga. Dan saya melihat sosok Ibu Atika berkolaborasi dengan suami, hasilnya sudah terlihat. Saya dulu sering dibilang
anak jangan dilesin terus, capek. Terus kalau ikutin lomba selalu dibilang gini, gimana sih Kira? Kasihan anaknya waktunya istirahat, dia butuh bermain dan beristirahat. Tapi kalau di sini bisa dilihat memang karena kemampuannya Syakira arahnya ke sana. Anaknya memang minta les sendiri, bukan saya yang ini. Kadang dia minta les, kayak waktu dia lomba kalah dia minta les sendiri kan. Iya kan? Jadi memang kita harus bisa mendengar juga anak ke arahnya seperti apa. Dan ternyata benar langkah yang dipilih oleh Ibu Atika, pengorbanan tidak mengambil spesialis tapi hadir untuk anak-anak dan inilah hasilnya. Luar biasa. Terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak Kak. Terima kasih. Sudah berbagi dari hati ke hati kepada kami di sini. Dan terima kasih kepada pemirsa. Semoga apa yang saya rasakan hari ini juga bisa terasakan oleh pemirsa. Satu bentuk keakraban, kehangatan. Dan satu sisi parenting yang selama ini kalau misalnya kita baca di buku, mungkin gak sih ada yang seperti ini gayanya? Ada. Dan hasilnya bagus. Semoga bisa menginspirasi Anda dan menambah rasa harmonis di dalam kehidupan Anda. Terima kasih banyak pemirsa. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Anya Dino pamit. Bye-bye. Bye.